Assalamualaikum sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa pembelajaran matematika itu semudah makan durian. Mengapa demikian? Coba sahabat sekarang perhatikan. Ketika kita belajar matematika dan kita kaitkan dengan dunia nyata atau kita kaitkan dengan yang dekat dengan pikiran kita atau yang dekat dengan pikiran siswa, maka itu akan semakin mudah. Di Bengkulu pada saat sekarang ini sedang musim durian. Kita sering sebut dengan durian runtuh. Coba sahabat matematika kaitkan durian ini dengan pembelajaran matematika. Para orang tua, ibu-ibu yang ada di Bengkulu biasanya ketika musim durian ini juga kemudian membuat anak tat yang dicampur dengan durian atau mungkin dengan cara yang lainnya. Itu juga merupakan salah satu makanan khas yang dekat dengan pikiran siswa yang ada di sini. Maka sahabat matematika yang dirahmati Allah, ini salah satu bentuk bagaimana kita mengajarkan kepada siswa tentang sistem persamaan linear dua variabel yang selama ini kita ajarkan secara strukturalistik dengan menggunakan definisi apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Tentu itu akan menyulitkan bagi siswa karena itu sifatnya adalah strukturalistik sekali. Dan itu akan berkaitan dengan sifat yang deduktif sekali dalam matematika. Padahal ketika kita berangkat dari sesuatu yang dekat dengan pikiran siswa, maka seperti ini. Misal ada seorang ibu di dekat gedung olahraga yang ada di kota Bengkulu ini membeli 3 buah durian yang besarnya hampir sama dan harganya pun setiap durian karena besarnya sama harganya hampir sama. Dan di sebelah ujungnya ada seorang ibu yang jualan anak tat. Dia membeli 3 durian dan 1 bungkus anak tat. Kemudian ada seorang remaja membeli 2 durian yang sama besarnya dengan yang dibeli ibu-ibu tadi dan juga membeli 1 bungkus anak tat. Ketika kemudian kita tanya, Bu, berapa membeli dari 3 durian dan anak tat itu? Dia mengatakan 85.000. Remaja tadi kemudian ditanya juga, berapa kamu membeli 2 durian dan 1 bungkus anak tat? Dia mengatakan 60.000. Ya, maka dari sini pertanyaan mendasar yang biasa dilakukan oleh beberapa kalangan adalah berapa sih harga 1 buah durian? Dan berapa harga 1 bungkus anak tat? Ini tentu menjadi permasalahan yang sebenarnya ini dekat dengan pikiran anak-anak kita. Namun ketika ini kemudian kita bawa langsung ke dalam sistem persamaan linear dua variabel, tentu ini akan menyulitkan. Maka yang terbaik adalah tanyakan langsung kepada siswa atau kepada siapa yang menemukan permasalahan ini. Coba tentukan bagaimana dengan caramu untuk menentukan berapa harga 1 buah durian dan berapa harga 1 bungkus anak tat. Nah, salah seorang siswa kemudian ternyata seperti ini dia membuatnya. Ya. Bahwa 2 durian dan 1 anak tat 60.000. Ya. Ini menandakan bahwa 2 durian yang dibeli oleh ibu-ibu tadi dan 1 anak tat juga harganya sama, yaitu 60.000. Dengan demikian maka kita bisa hilangkan yang 2 ini dan ternyata harga 1 durian adalah 25.000. Saya rasa ini hal yang mudah bagi anak-anak untuk menentukan itu. Saya ulangi kembali, ya. Ketika seperti ini, maka ini anak membuatnya. Dan ini bisa kita buat dan satunya adalah 25.000. Ketika sudah kita bisa menentukan 1 buah durian 25.000, maka 2 buah durian berarti 50.000. Dengan demikian 1 anak tat 1 bungkusnya adalah 10.000. Nah, ini tentu
akan mudah bagi anak-anak untuk menentukan hal seperti itu, ya. Itu sahabat matematika yang dirahmati Allah. Yang kedua, ketika anak-anak habis berolahraga, ya, dua siswa habis berolahraga, haus dan dia lapar. Si Tono makan di kantin 2 mangkok bakso dan 1 gelas es. Ketika membayar 21.000. Kemudian 1 mangkok bakso dan 1 gelas es ini si Tini misalkan, ternyata dia membayar 13.000. Pertanyaan yang sama, tentukan berapa harga 1 mangkok bakso dan berapa harga 1 gelas es. Ternyata siswa mampu membuat jawaban dengan cara yang sama yang tadi. Dia buat seperti ini, maka Tini 13.000 berarti 1 mangkok bakso dan 1 gelas es yang dibayar. Tono juga harus 13.000. Dengan demikian, maka 1 mangkok bakso 8.000. Itu sahabat matematika. Ketika 1 mangkok baksonya 8.000 dan ketika Tini membayar 1 mangkok bakso dan 1 gelas es 13.000, maka dengan mudah siswa dapat menentukan 1 gelas es itu adalah Rp5.000. Ini sahabat matematika. Saya cukup yakin bahwa siswa mudah untuk menjawabnya dengan menggunakan cara yang seperti ini. Ketika di hari Senin, ajak aja siswa untuk maju membawa topi dan dasinya kan sehabis upacara. Maka silakan, misalkan 2 siswa meletakkan topinya di depan dan dasinya, kemudian ada siswa yang lainnya 1 topi dan 4 dasi. Ternyata 1 topi dan 4 dasi harganya 30.000. 2 topi dan 1 dasi 30.000 juga. Pertanyaannya adalah, tanpa mengetahui masing-masing harga topi dan dasi, dapatkah kamu menentukan barang mana yang lebih mahal? Jelaskan alasanmu. Berapa harga 1 topi? Berapa harga 1 dasi dan seterusnya. Ternyata siswa tersebut mampu menjawab dengan baik. Ini dalam sebuah penelitian yang saya lakukan. Siswa itu kemudian, oh ini begini, yang ini juga begini. Ini sahabat matematika. Dan ini bisa dihilangkan, maka kita mendapatkan seperti ini. Akibatnya apa? Siswa kemudian bisa mengatakan bahwa harga 1 topi itu sama dengan 2 dasi. Ini sebagai alasan, maka harga topi lebih mahal dari harga dasi. Kita tanya, apa alasanmu? Iya itu, karena 2 dasi itu sama dengan harga 1 topi, kata mereka. Ini sungguh luar biasa sahabat matematika yang dirahmati Allah. Dengan demikian, kalau kita sudah bisa menentukan harga topi itu sama dengan harga 2 dasi, tapi kita sudah punya bahwa harga 2 topi, 1 dasi dan 1 topi 4 dasi itu 30.000. Maka kita bisa gantikan ini dengan 1 topi, 2 dasi dengan 1 topi. Maka kita bisa mendapatkan 3 dasi itu 3 topi itu 30.000. Saya cukup yakin semua siswa mampu menjawabnya. Berapa harga 1 topi? Lain halnya kalau kita sebut 3X sama dengan 30.000, berapa X? Sangat mungkin satu kelas itu hanya 1 atau 2 siswa, atau paling banyak 10 siswa yang mengatakan X-nya adalah 10.000. Tapi kalau ini 3 topi sama dengan 30.000, maka hampir semua siswa, bahkan semua siswa bisa menjawab 1 topi adalah 10.000. Ini sahabat matematika. Ketika 1 topi 10.000 dan tadi 2 dasi adalah 1 topi, maka akan ada 30.000 itu adalah harga untuk 6 dasi. Dengan demikian, maka 1 dasi adalah 5.000. Itu sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bisa membawa anak-anak seperti ini, maka kita juga bisa menentukan berapa tadi pertanyaan yang terakhir. Kalau harga 2 topi 2 dasi, maka harganya adalah seluruhnya adalah 45.000 untuk 2 topi dan 5 dasi. Pertanyaan yang terakhir tadi.
Dengan demikian, maka dari sini sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita sangat mudah untuk bisa menentukan berapa sebenarnya harga tobi, harga dasi, kemudian harga durian, kemudian harga satu mangkok bakso, kemudian harga satu gelas es, ketika permasalahan yang kita berikan dengan siswa itu dekat dengan pikirannya. Ini sahabat matematika, marilah kita selalu mengajarkan dengan memulai sesuatu yang dekat dengan pikirannya. Jangan kita mulai dengan sesuatu yang sifatnya strukturalistik. Setelah ini baru kemudian kita bawa ke yang lebih formal. Misalkan kita membawa dengan memisalkan satu durian dengan D, satu bungkus anak tat dengan K misalkan karena kue, dan seterusnya. Tentu ini akan kita temukan pada video berikutnya. Oke sahabat matematika, silakan subscribe, kemudian like, komen, dan share apabila memang sahabat matematika menyukai dari video yang saya sampaikan ini. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.